Halo semuanya, selamat malam. Pada video kali ini, kita akan membahas tipe data string secara khusus. Hal ini dikarenakan string adalah salah satu tipe data yang akan sangat-sangat sering kita gunakan ketika kita membuat aplikasi nanti. Seperti yang telah saya jelaskan pada video Basic Programming nomor 1, string adalah kumpulan dari karakter. Untuk membuat sebuah nilai string, kita dapat menggunakan kutip 1 atau kutip 2 seperti ini. Kita coba. Tampil ya, this is a string. Cara yang kedua adalah menggunakan kutip 2, seperti ini. Ini juga sama ya. Hasilnya this is a string. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menulis karakter kutip 1 atau kutip 2? Cara yang pertama adalah menggunakan escape sequence, yaitu kombinasi antara karakter backslash dengan karakter tertentu. Contohnya ya kutip 1 dan kutip 2 ini. Kita coba buat ya. Misalnya kita ingin membuat kutip 1 di sini. Backslash, kutip 1, backslash, kutip 1. Kita save, kita jalankan. Keluar ya, this is a string. Dengan diapit kutip 1. Kalau mau kutip 2, berarti backslash, kutip 2. Di sini juga backslash, kutip 2. Contoh lainnya adalah karakter enter dan tab. Misalnya di sini saya mau kasih enter. Enter itu backslash n. Save. Bisa dilihat stringnya ada di bawah ya. Kita juga bisa memberikan tab dengan menggunakan backslash t. Misalnya setelah enter, di bawahnya saya berikan tab, backslash t. Terlihat ya ada tabnya. Kita juga bisa menggunakan backslash untuk menampilkan karakter backslash. Misalnya di belakang ini ya, di belakang kutip 2. Ada ya backslashnya. Sekarang kita akan coba cara yang kedua untuk membuat kutip 1 dan 2 di dalam sebuah string, yaitu menggunakan jenis kutip yang berbeda untuk membuat string dengan kutip yang ingin ditulis. Contohnya kita ingin membuat kutip 1. Nah, kalau kita ingin menuliskan kutip 1, kita gunakan kutip 2 untuk membuat stringnya. Contohnya seperti ini. Karena kita ingin menulis string 1, maka kita membuat stringnya dengan menggunakan kutip 2. Nah, kalau kita ingin membuat kutip 2, maka yang kita gunakan untuk membuat string adalah kutip 1. Jadi kalau di sininya kutip 2, maka kita gunakan kutip 1 untuk membuat stringnya. Kalau kita ingin ada kutip 1 juga gimana? Ya, kalau begitu terpaksa ya, kita gunakan escape sequence. Seperti ini. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara lain untuk menulis karakter enter di dalam sebuah string, yaitu menggunakan 3 buah kutip 1 atau kutip 2. Berikut ini contohnya. Ini saya hapus. Kita save, kita jalankan. Bisa dilihat, kalau kita pakai 3 buah kutip, ini akan ngikutin sesuai dengan apa yang kita ketik ya. Di sini tertulis hello my name is. Di sini juga sama hello my name is. Lalu ada enter ya. Dia juga ada enter. Lalu di sini karena ada spasinya, maka di sini juga ada spasinya nih. Kalau nggak mau ada spasinya, berarti ini harus kita hapus. Seperti ini. Save, kita coba ya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi cara membuat string itu ada banyak ya. Kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Berikutnya, kita akan coba mengubah tipe data lain menjadi sebuah string. Untuk hal ini, kita akan gunakan metode atau fungsi yang bernama toString. Metode toString ini dimiliki oleh semua objek yang ada di dalam bahasa Dart. Jadi, kalau kita ingin mengubah sesuatu ke dalam bentuk string, kita dapat langsung menggunakan metode ini. Berikut ini adalah contohnya. Di sini mau saya buat 10 ini menjadi string. Save. 10. Nah, berikutnya adalah operator concat yang dilambangkan dengan tanda plus.
Fungsi dari operator concat ini adalah menggabungkan dua buah string menjadi satu. Misalnya di sini saya ingin ada tulisan my number is di depannya ya. Maka saya tulis my number is, lalu saya gabung dengan number yang sudah diubah menjadi string ini. Hasilnya jadi my number is 10. Nah, selain fungsi toString, kita juga dapat menggunakan bentuk seperti ini, tanda dolar, lalu ada expression yang diapit dengan tanda kurung kurawal. Nah, kita bisa gunakan bentuk ini untuk mengubah sebuah ekspresi menjadi sebuah string. Namun, jika ekspresi tersebut adalah ekspresi sederhana, kita dapat menghilangkan tanda kurung kurawalnya. Supaya lebih jelas, kita pakai contoh ya. Misalnya, di sini saya ganti menjadi luas bangunan, misalnya 40,123, tipenya double. Lalu di sini saya ingin menulis seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kita save, tampil ya, the area of my home is 4,123 meter kubik. Ini kekecilan ya, 40 lah, ya 40,123. Nah, kita bisa mengubah variabel area ini menjadi string dengan menggunakan bentuk tadi ya, format tadi. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan operator concat ini. Kita bisa seperti ini nih. Kita coba dulu ya. Kalau seperti ini kan nanti keluarnya malah begini ya. The area of my home is area titik toString. Malah jadi begini kan. Nah, ini kita bisa ubah si variabel area-nya ini menjadi sebuah string dengan menggunakan lambang dolar ini. Karena variabel itu adalah ekspresi sederhana, maka kita nggak perlu tambahkan kurung kurawal. Tapi kalau misalnya yang ingin kita ubah adalah ekspresi kompleks, misalnya areanya ini kita tambah 10 ya. Nah, itu harus ada kurung kurawalnya. Save. Kita jalankan. Bisa dilihat ya, hasilnya jadi 50,123. Jadi hasil penjumlahannya, ekspresi kompleks ini diubah menjadi string. Oke, berikutnya adalah runes. Setiap karakter di dalam komputer memiliki kodenya masing-masing yang berupa bilangan bulat. Dart menyebut kode ini sebagai rune. Kita bisa mendapatkan kode tersebut dengan menggunakan properti runes pada sebuah string. Contohnya seperti ini. Hello, lalu saya tampilkan s.runes-nya. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada 5 buah kode, yaitu kode untuk huruf H, ini kode untuk E, ini kode untuk L, ini juga L, ini kode untuk O. Nah, jika kalian mengetahui kode dari sebuah karakter, maka kita juga dapat menulis karakter dari kode tersebut menggunakan metode atau fungsi from charcode. Di sini saya tambahkan ya. Di sini misalnya saya concat. Kita tambahkan O, jadi kita berikan kodenya 111. Save. Kita jalankan. Oh iya, yang kita tampilkan di sini stringnya ya. Save. Nah, bisa dilihat ya. Jadi hello. O-nya 2. Nah, kalau misalnya codingan kalian di garis biru seperti ini berarti ada saran yang lebih baik dari si Dart-nya. Ya, kalau kita ke sini, ditulis use interpolation to compose string and values. Jadi dia minta untuk menggunakan bentuk interpolasi. Bentuk interpolation itu yang tadi, yang pakai dolar-dolar itu. Ya, jadinya dia lebih menyarankan kita menggunakannya bentuknya seperti ini. Ya. Oh iya, ininya nggak ada spasi ya. Seperti ini. Nah, kalau kalian mengetahui kode dari sebuah emoji, kalian juga dapat menggunakan emoji tersebut di dalam string kalian. Untuk melihat kode dari emoji, kalian bisa lihat di website namanya iemoji.com. Nah, kita misalnya ingin menggunakan emoji alien ini ya. Kita klik, lalu klik di sini. Di sini ada emoji information. Kita ke bawah.
kita cari yang UTF-32 desimal, 128.125. Kita copy, tinggal kita pindahkan. Save, kita jalankan. Nah, keluar ya, ada aliennya. Untuk mengubah seluruh string kita menjadi huruf besar dan huruf kecil, kita dapat menggunakan metode to uppercase dan to lowercase. Misalnya, ini saya ingin buat jadi huruf besar semua ya. Di sini saya ganti S-nya dengan S yang sudah diubah menjadi huruf besar semua. Save, kita jalankan. Nah, bisa dilihat ya, huruf besar semua nih, hello. Kalau mau kecil, pilihnya to lowercase. Untuk mengambil sebagian dari sebuah string, kita dapat menggunakan metode atau fungsi substring. Misalnya saya ingin mengambil hello-nya aja ya. Maka di sini saya tulis s.substring. Substring ini mintanya ada dua buah integer. Integer yang pertama itu adalah karakter keberapa yang ingin kita ambil pertama kali. Karena kita mau ambil hello, H-nya kan diambil ya. H itu karakter pertama. Nah, di sini karakter pertama itu urutannya adalah 0, bukan 1. Ya, jadi H itu urutan yang ke 0, bukan urutan yang ke 1. Di sini berarti startnya itu dari 0, nah, mau diambilnya sampai urutan keberapa? Misalnya hello ya, H-nya itu 0, E-nya 1, L-nya 2, L-nya lagi 3, O-nya 4. Ya, berarti sampai karakter keempat yang ingin kita ambil. Nah, tapi di sini kalian harus lihat, penjelasan dari substring ini adalah kita mengambil substring dari start, ya, dari urutan yang start, inklusif. Inklusif itu berarti itu termasuk diambil. Jadi kalau kita bilang 0, berarti H-nya ikutan. To N, ya, sampai yang ke N. Nah, N-nya ini eksklusif, berarti kalau eksklusif itu nggak ikut diambil. Jadi kalau kita tulisnya di sini 4, 4-nya itu nggak diambil. Ya, jadi O-nya malah hilang. Kita coba ya. Tuh, O-nya nggak ada ya, nggak keambil. Jadi kalau misalnya O-nya ingin diambil, maka di sininya 5 ya. Jadi yang diambil itu 0, karena inklusif, 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak diambil. Jadi 0 sampai 4. Save, kita jalankan. Nah, hasilnya hello. Kalau kita mau hello, berarti urutan pertamanya itu adalah 1 ya. Nanti hasilnya jadi hello. Selain mengambil sebagian dari sebuah string, kita juga dapat memecah sebuah string menjadi beberapa bagian berdasarkan karakter tertentu dengan menggunakan split. Contohnya seperti ini. Di sini, saya akan memecah my name is Eriko berdasarkan karakter spasi. Di sini saya tulis saya split berdasarkan karakternya itu spasi. Saya tampilkan stringsnya. Bisa dilihat ya. Hasilnya itu adalah my name is dan Eriko. Hasil dari split ini adalah list of string, yaitu kumpulan string. List ini akan dipelajari nanti, jadi kalian nggak perlu bingung ya. Jadi di sini saya hanya memberitahu bahwa kita bisa memecah sebuah string menjadi beberapa string berdasarkan karakter tertentu. Dan hasilnya itu adalah list of string atau kumpulan dari string. Jadi di sini kalian cukup tahu aja. Kalau misalnya spasinya ada 2 gimana? Ya berarti ada my, ada name, ada string kosong, yaitu string di antara spasi dengan spasi, lalu ada is, lalu ada Eriko. Kita coba aja ya, kita lihat. Kelihatan ya? Ada my, ada name, ada string kosong, ada is, ada Eriko. Nah, string kosong itu apa sih? String kosong tuh yang seperti ini nih. Jadi kutip langsung begitu. Ya, nggak ada karakter sama sekali, cuman kutip-kutip aja. Ini misalnya saya hapus ya. Nah, untuk mengecek apakah sebuah string adalah string kosong atau tidak, kita dapat menggunakan properti is empty dan is not empty. Nah, contohnya di sini
saya tampilkan s.isEmpty. Ini akan menghasilkan nilai boolean ya. Jadi kalian bisa simpen dulu di variabel boolean kalau mau. Begini. Kita save, kita jalankan. Hasilnya true ya, karena s-nya itu adalah string kosong. Ya, s.isEmpty, betul. Nah, kalau misalnya kita pakainya yang is not empty, ya hasilnya jadi false ya. Karena itu adalah string kosong. Kalau misalnya kita isi, misalnya hello gini, is not empty-nya jadi betul ya. Untuk mengetahui panjang dari sebuah string, kita dapat menggunakan property length. Jadi, di sini misalnya saya buat variable length, ini adalah s.length. Jadi panjang dari si s. 5 ya. H-E-L-L-O. Ada 5. Berikutnya, untuk mengetahui apakah sebuah string mengandung karakter atau string tertentu, kita dapat menggunakan metode contains. Contohnya di sini. Stringnya adalah hello, my name is Eriko. Nah, saya pengen tahu apakah string ini ada kata hello-nya. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini. Contains hello. Kita print B-nya. Kita jalankan. True ya, karena si string-nya ini ada kata hello-nya. Nah, tapi ini case sensitif. Maksudnya huruf besar atau huruf kecilnya harus sama persis. Jadi kalau di sini kita ngeceknya dengan hello H kecil, ini hasilnya false ya. Kita juga dapat menggunakan start with dan end with untuk memeriksa apakah sebuah string diawali atau diakhiri dengan karakter atau string tertentu. Contohnya seperti ini. Saya ingin memeriksa apakah S diawali dengan huruf H. Kita jalankan. True ya. Kita juga bisa cek nggak cuma karakter, misalnya apakah diawali dengan hell. Ini juga true. Kalau akhirannya kita gunakan end with. False ya, karena tidak diakhiri dengan hell. Tapi kalau diakhiri dengan co, save, true. Nah, di sini juga sama ya. Dia case sensitif. Jadi huruf besar sama huruf kecilnya harus sama persis. Berikutnya, kita juga dapat menambahkan karakter tambahan jika panjang sebuah string lebih pendek dibandingkan panjang yang ditentukan dengan menggunakan path left dan path right. Misalnya, kita ingin menulis sebuah angka dengan format 3 karakter. Contohnya angka 7 jadi 007. Nah, itu kita dapat menggunakan path left. Kita coba ya. Untuk path left dan path right, dia minta satu buah integer, yaitu panjang yang diinginkan. Kita ingin formatnya itu 3 karakter ya, selalu 3 panjangnya. Jadi di sini kita isi 3. Lalu yang kedua, dia minta string untuk mengisi kekosongannya. Jadi kalau 7 ini kan cuma 1 karakter ya, baru 1. Masih perlu tambahan karakter. Nah, karakternya itu mau apa? Misalnya kita maunya 0. Maka jika ditampilkan S-nya, hasilnya seperti ini. 007. Kita gunakan path left kalau ingin karakter pengisinya itu dimasukkan di sisi kirinya. Tapi kalau mau ada di sisi kanannya, kita gunakan path right. Bisa dilihat di sini 00-nya jadi ada di kanan ya. Sekarang, jika kita ingin menghilangkan white space seperti spasi, tab, dan enter, di sisi kiri atau kanan sebuah string, kita dapat menggunakan trim left atau trim right. Contohnya seperti ini. Di sini saya kasih spasi. Di sini juga saya kasih spasi. Lalu di sini saya tampilkan S-nya digabung dengan word seperti ini.
Kalau kita lihat, hasilnya adalah hello, tapi ada spasinya di depan, dan hello ada spasinya di samping juga, ya, di kanan. Nah, kalau kita menggunakan trim left, maka white space di sisi kirinya akan dihilangkan. Kita coba, hilang ya di sisi kirinya. Kalau trim right, yang hilang di sisi kanannya. Kalau ingin sisi kanan dan kirinya hilang, white space-nya, kita gunakannya trim. Berikutnya, untuk mengganti seluruh substring dengan substring yang lain, kita dapat menggunakan metode replace all. Misalnya di sini ada hello, my name is Eriko. Eriko is the best. Misalnya seperti ini. Lalu saya ingin mengganti nama Eriko ini dengan Jenny, ya. Nah, ini kita bisa menggantikannya seperti ini. Yang digantinya itu apa? Misalnya Eriko, koma, diganti dengan Jenny. Kita save, kita coba. Bisa dilihat sudah terganti ya. Hello, my name is Jenny. Jenny is the best. Kalau cuma mau ganti satu karakter juga bisa. Misalnya huruf O aja. Setiap huruf O saya ganti dengan misalnya bintang. Ya. Kita save, kita jalankan. Hasilnya seperti ini ya. O-nya diganti dengan bintang semua. Nah, yang terakhir, kita juga dapat membuat bentuk string dari sebuah angka dengan jumlah desimal tertentu dengan menggunakan metode toString asFix. Misalnya di sini saya punya double number sama dengan 4,123. Kalau saya pakainya number titik toString, ini kan hasilnya sama persis ya, yaitu 4,123. Nah, kalau saya ingin desimalnya itu hanya 2, kita dapat gunakan toString asFix. Panjang desimalnya saya pengennya 2. Save. Hasilnya jadi 4,12. Nah, 12-nya ini hasil pembulatan ya. Jadi kalau di sininya 125, hasil pembulatannya adalah 4,13. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan kita mengenai tipe data string beserta metode dan properti yang akan sering kalian gunakan ke depannya. Untuk metode-metode dan properti lainnya, kalian dapat pelajari sendiri di dokumentasi Dart dan mencobanya di rumah. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.